Papua dikenal sebagai wilayah yang menyimpan ragam suku, budaya, dan bentang alam yang begitu menakjubkan. Seperti distrik Sentani ini misalnya. Distrik yang menyimbolkan wajah Papua ini tak bisa dipisahkan dari lanskap antara Danau Sentani dan Pegunungan Cyclop, yang dimana keduanya menjelma menjadi ikon bagi dua administrasi kota dan Kabupaten Jayapura. Di danau yang memiliki luas 9.360 hektar ini, terdapat kehidupan suku Sentani yang memiliki ragam budaya lokal, mulai dari seni, pakaian, hingga arsitektur rumah yang berdiri di bibir danau. Salah satu kampung yang terletak di wilayah administrasi distrik Sentani Timur ini misalnya, masyarakat di wilayah ini memiliki budaya unik, yakni melukis pada media kulit kayu yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Untuk AC, kalau saya melihat AC ini kan pelaku usaha semuanya para perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Lewat usaha yang ditekuni melukis di kulit kayu, menganyam, dan banyak produk yang mereka buat. AC sebenarnya sudah jadi kampung yang perempuannya itu perempuan-perempuan hebat. Saya bisa katakan gitu karena yang melakukan usaha di kampung ini ya perempuan. Dan itu hari-harinya menjadi penghasilan dalam rumah masing-masing. Itu kan penghasilan dihasilkan para istri, dan tapi juga suami membantu melukis. Kesibukannya bikin organisasi, perumahan. Peran Mama Antoneta dan para perempuan di wilayah Danau Sentani tak lepas dari dukungan lembaga non-pemerintah Wahana Visi Indonesia. Melalui sebuah program yang dinamakan Transformasi Komunitas untuk Kerukunan atau Noken Papua, Wahana Visi Indonesia menjadikan para perempuan tersebut sebagai agen perubahan yang mampu mengkonstruksi segala dampak sosial di tengah masyarakat. Ya, kalau di dalam adat sebenarnya perempuan itu peran perempuan di dalam kampung itu hanya sebagai seorang istri yang mengurus keluarganya. Jadi masak, tanggung jawabnya itu hanya masak, mengurus masak dan urus anak. Itu sudah menjadi budaya bahkan bukan hanya Aceh, itu sudah budayanya orang Papua. Perempuan hanya bisa ada di dapur dan mengurus anak. Atau biasa kita kenal sudah 3 bulan ini bergelut untuk eksplorasi mama-mama Papua. Itu setiap Program Noken Papua menjadi wujud nyata keberpihakan serta upaya kolektif untuk membangun kerukunan serta meningkatkan hubungan antar masyarakat. Para perempuan dilatih dan dipertemukan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Seperti dalam kegiatan Lokakarya ini misalnya, berbagai kegiatan seperti lomba tari, hingga pameran UMKM yang berasal dari karya tangan-tangan perempuan Papua diharapkan dapat menumbuhkan kerukunan, kekompakan, dan semangat gotong royong. Bagi saya sebenarnya bukan masalah bukan masalah program ini berhasil enggaknya secara empiris ya, tapi pada saat melihat perubahan yang terjadi di masyarakat sekecil apapun, ya mungkin ini kalau mau diukur angkanya akan jadi sangat kecil sekali ya jika dibandingkan dengan seluruh cakupan yang ada misalnya katakan di Kabupaten Jayapura ini gitu ya. Tapi yaitu bibit-bibit yang kalau misalkan ada orang-orang yang seperti ini gitu yang dia masih tetap bisa melakukan hal yang sama, maka dan dia bisa mempengaruhi di kampung itu katakan ada 10 orang lagi saja, maka perubahan itu mestinya masih bisa bergulir. Jadi kita mencoba mengambil tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, tujuannya supaya bukan hanya WV ini yang ngomong, tapi orang-orang yang ada dari masyarakat itu sendiri juga lah yang nanti akhirnya dia juga menyampaikan ke mereka, sehingga ya bukan hanya jadi multiplikasi ya, bukan hanya 10 orang atau 20 orang yang kita latih, tapi akhirnya mereka akan kembali ke kelompok mereka masing-masing dan menyuarakan hal yang sama. Jadi dalam satu kampung 300 orang itu akan mendapatkan hal yang sama. Nah, itu kira-kira yang dilakukan seperti itu.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung upaya yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia melalui program Noken. Program yang dijalankan selama 3 tahun ini diharapkan dapat berlanjut baik dalam format yang sama ataupun dalam bentuk replikasi. Sebab hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Jayapura dalam membentuk kota yang hidup dalam bingkai kerukunan. Program Noken ini ya cukup bagus ya. Kami juga sebagai pemerintah cukup mengapresiasi dengan adanya program Noken ini. Karena dengan program Noken ini kami juga pemerintah dibantu untuk menyelaraskan antara program dari WVI, dalam hal ini program Noken, terhadap pendidikan di Kabupaten Jayapura yang berkaitan dengan literasi yang sudah berlangsung beberapa tahun ini di Kabupaten Jayapura. Saya melihat juga sangat signifikan ya antusias daripada masyarakat ya, di mana beberapa kali pertemuan-pertemuan baik yang ada di gereja-gereja juga kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan lomba-lomba yang bersama dengan ibu-ibu yang dilakukan. Saya melihat antusias masyarakat cukup tinggi. Jadi saya menganggap bahwa program tersebut adalah program yang membuat positif. Hakikatnya, menciptakan kerukunan adalah hal yang tidak sulit. Yang dibutuhkan adalah pengertian dan toleransi dari masing-masing pihak sehingga bisa dapat hidup berdampingan. Riyandi Akbar, Bangun Fajar Agistino, Daai TV.